Laju si kecil. Nah, anak-anak, apakah kalian siap menerima pelajaran hari ini? Sudah siap? Jika kalian sudah siap, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya. Nah, masih ingat tentang materi kemarin? Ya, materi kemarin tentang apa? Tentang, itu topik B ya. Kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, masyarakat. Ayo. Ayo masih ingat? Apa? Iya, daerahku dan kekayaan alamnya. Kemarin gitu ya, dan kita materi kemarin. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan
nutrisi lengkap, rasa enak, pemilihan yang lengkap. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 5, cerita tentang aku, topik C, masyarakat di daerahku. Coba perhatikan percakapan di bawah ini. Banyak wisatawan ya di hari libur. Penjual oleh-oleh jadi banyak pembeli. Iya, ini bisa jadi peluang untuk menambah pemasukan masyarakat. Banyak wisatawan dari luar daerah juga ya. Tapi siapa tahu mereka merantau dan sudah tinggal lama di sini. Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa kebudayaannya juga, seperti logat bahasa dan bahasa daerahnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri. Maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat beraneka ragam, menyebabkan lapangan pekerjaan beragam pula yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Penampakan alam atau bentang alam Indonesia ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang pertama, mata pencaharian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah, pegunungan, dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Yang kedua, mata pencaharian daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Lalu yang ketiga, mata pencaharian daerah pantai. Umumnya, penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang.
Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Komentar negatif ada di mana-mana. Cara mengatasinya? Biogas Botanicals Body Wash dengan Parfum Essence. Nah teman-teman, berikut ini merupakan jenis mata pencaharian berdasarkan hasilnya. Ada 6 jenis mata pencaharian. Yang pertama, pertanian. Hasil mata pencahariannya berupa jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, perdagangan. Hasil mata pencaharian berupa pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, perikanan. Hasilnya berupa macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, bandeng, lele, gurami, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu peternakan, misalnya sapi, kerbau, ayam, kelinci, dan lain-lain. Lalu yang kelima, industri kerajinan, misalnya sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu jasa, misalnya saja pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Nah, teman-teman tadi sudah belajar tentang mata pencaharian. Sekarang saatnya mari mencari. Nah, itu tadi adalah materi tentang topik A ya, yaitu topik C, yaitu cerita tentang masyarakat di daerahku. Ya. Nah, setelah menyaksikan materi tadi, apakah anak-anak sudah mengetahui ya bagaimana masyarakat yang ada di daerah kita? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya. Ayo, silakan berdiri dulu. Bukan, pertanyaannya apa tadi? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Iren. Di sini Iren mengatakan, apakah pengaruh masyarakat pendatang itu berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di masyarakat kita? Iya, jelas sangat berpengaruh. Karena kenapa? Pendatang, yang masyarakat pendatang yang datang ke kita, yang pertama kita belum tahu dari itu apa. Nah tentunya masyarakat itu pengaruhnya yang pertama itu masyarakat kita di daerah Kibu ini akan semakin beragam. Yang mana di Kibu biasanya hanya bersuku Lauje. Kenapa? Karena banyak yang pendatang sekarang sudah bercampur aduk. Ada suku apa saja? Suku Bugis. Ada suku? Ada lagi ya pendatangnya suku Kaili. Ada juga suku Gorontalo. Jadi karena adanya pendatang jelas berpengaruh sekali. Karena yang pertama itu dampaknya yaitu masyarakatnya semakin beragam. Ya. Kemudian kesempatan terjadinya interaksi sosial itu semakin besar karena antara perbedaan suku masyarakat pendatang dengan masyarakat yang ada di daerah kita itu otomatis semakin saling berinteraksi, ya, saling berhubungan, berkomunikasi sama mereka.
jumlahnya itu tidak minimal, misalnya itu tanda di daerah kita tumbuhan apa yang bisa tumbuh di pegunungan? Ya, ada cingkreng, ada juga rica. Apa lagi? Tembakau. Iya, tembakau. Nanti seperti kita ketahui yang ada di daerah kita itu yang paling banyak ditanam oleh penduduk kita itu yaitu tembakau. Karena kenapa? Cuma tanaman itu yang bisa bertahan berdasarkan letak, berdasarkan kondisi geografis yang ada di desa kita. Ya, di desa kami. Iya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Nah sekarang Ibu akan menanyakan setelah ini jelaskan tadi. Apakah dampak dari masyarakat pendatang berpengaruh pada daerah kita? Apakah berpengaruh? Berpengaruh. Iya jelas sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa saja yang seperti Ibu jelaskan tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, apa tadi pengaruhnya? Iya, masyarakat semakin beragam. Tadi yang seperti Ibu jelaskan ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, apa lagi? Ada yang bisa? Iya. Iya. Iya, adanya gaya hidup. Kenapa dikatakan gaya hidup? Berpengaruh di gaya hidup. Nah, kenapa berpengaruh? Masyarakat pendatang yang datang di daerah kita itu membawa pengaruh besar. Nah, kita yang di desa sini, yang berada di desa itu, gaya hidupnya sederhana saja. Begitu masyarakat pendatang datang, mereka membawa pengaruh yang besar terhadap di lingkungan daerah kita, ya. Sekarang Ibu akan membagikan di situ, nanti kalian akan baca di buku bacaan situ, sejarah kisah literasi ya, nanti kalian baca. Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Ya, ayo kita buat kelompok dulu. Buat kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Di LKPD itu kalian harus mengisi soal yang Ibu buatkan ke dalam kolom, yang mana ada jenis mata pencarian, kemudian hasil mata pencarian. Misalnya jenis mata pencariannya apa, hasil yang dihasilkan dari mata pencarian itu apa, ya? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Jadi kalian harus mengisi jenis mata pencariannya dan hasil mata pencarian itu apa, hasil ya dari mata pencarian. Bisa untuk kelompok 3?
Jangan cuma satu orang saja yang jawab. Harus kerjasama ya. Ayo kerjasama.
Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Iya, silakan dari kelompok 1. Iya, tanggapan dari kelompok 1 menurut mereka hasil presentasi kalian sudah cukup baik dan jelas. Ya, kemudian dari kelompok lain apakah masih ada tanggapan?
ya bahwa materi tentang masyarakat di daerah itu mengenai mata pencarian, kemudian mengenai kondisi geografisnya, kemudian dampak masyarakat pendatang itu sangat berhubungan ya. Karena kenapa? Letak dari kondisi geografis di daerah kita itu ada hubungannya berhubungan dengan mata pencarian kita. Misalnya kondisi geografis di desa kita, pada umumnya tanahnya tidak terlalu bagus untuk tanaman ini, maka masyarakat di desa kita kebanyakan beralih mata pencariannya di mana? Di laut, ya. Mereka jenis mata pencarian yang ada di laut, maka hasil yang diperoleh di laut itu berupa apa? Ikan, apalagi? Jenis-jenis ikan apalagi? Tadi ya, ya ada juga mutiara, iya, rumput laut. Nah itu berarti sangat berpengaruh dengan kondisi geografis di daerah ya, masing-masing daerah. Kemudian dampaknya, kalau masyarakat pendatang yang datang ke daerah kita itu mempunyai dampak yang sangat besar. Seperti tadi apa? Masyarakatnya semakin beragam. Yang sebenarnya di daerah kita hanya ada 10 laut ya. Nah sementara kedatangan dari pendatang, masyarakat pendatang, maka semakin beragam, bermacam-macamlah suku yang bercampur di dalam satu daerah ya. Kemudian gaya hidup, nah iya berpengaruh. Yang biasanya di daerah kita itu gaya hidupnya sederhana, biasa-biasa saja. Ketika masyarakat pendatang yang datang, kehidupan mereka kan biasa serba mewah apa segala. Nah itu berpengaruh juga. Biasanya kita masyarakat pendatang seperti itu, kita juga bisa seperti itu. Biasanya berpengaruh ya, ada pengaruhnya seperti itu ya. Kemudian interaksi sosial itu semakin besar. Nah, kenapa ibu katakan seperti itu? Bahwa masyarakat pendatang itu berdampak dengan interaksi sosial. Karena biasanya kita yang cuma lingkungan desa kita tidak suka saling bertetangga, itu tidak ada hubungan begitu. Nah, begitu kedatangan masyarakat pendatang, kita sudah punya apa baik, otomatis kita akan saling berhubungan ya. Oh, ini siapa namanya, ini tinggal di mana. Jadi akan terjadi apa? Ikatan kekeluargaan yang awalnya tidak saling mengetahui dari